Halo, jumpa dengan saya lagi, YIB Photo Art. Di video kali ini saya akan membuat sebuah konsep foto yang saya beri judul Falling Angel, di mana menceritakan seorang angel yang terkena sebuah hempasan ledakan sebuah meteor yang berada di langit atau di angkasa, dan angel ini terjatuh. Di konsep ini akan terdapat 5 foto yang berbeda, dan akan saya buatkan masing-masing satu foto dalam satu video. Di mana di bagian pertama menceritakan seorang angel yang melihat sebuah ledakan meteor yang sangat dahsyat. Kemudian di episode yang kedua, angel ini terkena hempasan dari ledakan meteor tersebut dan sayapnya terbakar karena terkena atau tertabrak dari serpihan meteor tersebut. Dan di bagian yang ketiga, si angel ini dia terjatuh meluncur ke bawah dalam kondisi sayapnya terbakar. Lantas di episode yang keempat, si angel sudah terjatuh, sudah posisi berada di tanah di sebuah pulau, tak berdaya, tengkurap dalam kondisi sayapnya masih terbakar. Dan di episode yang kelima atau yang terakhir, angel ini duduk di sebuah batu, dia menunduk sedih meratapi kondisinya, sayapnya yang terbakar dan patah, dan dia sudah tidak berdaya dan tidak bisa terbang lagi menggunakan sayapnya. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Dan untuk foto modelnya saya ambil di studio dengan model yang bernama Melanie. Dengan background menggunakan latar belakang kain yang berwarna hijau atau green screen. Untuk backgroundnya sendiri, yang pertama saya ambil sebuah langit, dan untuk background tanahnya saya ambil foto di pantai Pura Geger di Bali. Ada beberapa foto yang saya padukan, saya ambil per bagian yang saya gabungkan menjadi satu. Dan semua stok foto ini mulai dari modelnya, langit, pantai, pulau, tanah, dan bagian apapun itu saya ambil sendiri, saya potret sendiri. Termasuk sayapnya saya ambil dari foto merpati di studio dengan latar belakang warna hitam. Merpati ini dipegangin oleh rekan saya dan sayapnya sedikit dibuka. Saya ambil beberapa angle, saya putar-putar bagiannya untuk mendapatkan angle yang banyak, untuk mendapatkan stok foto yang banyak yang akan saya gunakan termasuk di Falling Angel ini, dan akan saya gunakan juga nantinya di foto-foto yang lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan aja video prosesnya berikut ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah pasti akan saya balas. Oke, saksikan videonya sekarang juga. Ini adalah file originalnya dari Nikon D90. Oke, kita jadikan layer dulu. Kemudian brush bocor putih ini dengan warna hijau, kakinya juga. Lantas color range, select warna hijaunya hingga merata. Oke. Lalu select inverse, kemudian masking. Oke, zoom in dulu biar kelihatan jelas. Sekarang ini untuk kaki bawahnya, sebagai pengganti kaki bawahnya, select warna hijaunya juga. Oke, inverse, masking. Lalu select sisanya menggunakan path tool.
Masuk ke Path, Select, kemudian Modify, feathernya menjadi 1, lalu fill dengan warna hitam untuk memaskingnya. Kemudian select sisanya dari kain ini juga. Oke, select, ubah feathernya menjadi 1 juga, lantas fill juga dengan warna hitam. Kita buat backgroundnya dengan warna lain, warna biru misalnya, untuk melihat hasil potongannya sudah rapi atau belum. Di sini masih terlihat ambience warna hijau yang masuk ke kulit. Buat layer baru, clipping mask, kemudian blend mode, jadikan color, lalu brush dengan warna kulit, select warna kulit untuk membuat sampel warnanya, lalu gosokkan ke area yang berwarna hijau. Kemudian geser, drag ke layer model, resize dan atur posisinya. Lantas select salah satu kakinya dan pisahkan menjadi 2 layer yang berbeda. Oke, sekarang atur posisinya sejajar mungkin dengan kaki yang di bawahnya. Lalu tambahkan layer level, atur levelnya hingga menyerupai kaki yang di atasnya. Lalu gabungkan layer kakinya dan buka layer level di clipping mask, dan juga buka layer saturasi di clipping mask juga, atur saturasinya. Oke, kurang lebih seperti ini, dan ini hasilnya adalah seperti ini. Lantas sekarang buka file background, drag file model ke file background. Oke, atur ukurannya. Flip vertikal backgroundnya, kemudian flip horizontal juga, lalu resize seperti ini. Oke, tambahkan layer baru dan clipping mask, kemudian modenya ganti ke color, dan brushkan warna rambut di area rambut yang berwarna hijau. Pilih sampel warnanya sesuai warna rambut, lalu gosokkan ke area rambut yang berwarna hijau ini. Kulitnya juga terdapat refleksi ambience dari background yang berwarna hijau.
kakinya juga. Kainnya yang berwarna hijau, ganti warnanya sesuai warna kain. Kurangi opacity-nya, sapukan sedikit warna kulit ke daerah kain yang transparan ini. Oke, sekarang kita buka foto sayap. Duplikat layer dulu, kemudian jadikan black and white atau hitam putih yang layer atasnya, kemudian buka level, lalu bikin sekontras mungkin antara sayap dengan background, hanya untuk memudahkan proses seleksi saja. Setelah itu gunakan magic wand untuk membuat seleksi. Inverse seleksinya, kemudian sembunyikan yang dipakai adalah yang layer bawahnya. Lalu ubah kontrak menjadi 2 dan feathernya 1. Copy, kemudian pastikan ke layer ini. Oke, resize dan atur posisinya. Kemudian ini adalah sayap yang kedua, caranya masih sama. Jadikan black and white dan level untuk membuat lebih kontras. Lalu select menggunakan magic wand, lalu inverse seleksinya, kemudian sembunyikan dan pindah ke layer bawahnya, lalu modify dan rubah kontrak menjadi 2 dan feather 1. Lalu copy dan paste ke layer ini, kemudian flip horizontal, resize dan atur juga posisinya. Atur posisinya sesuai yang diinginkan. Gunakan warp transform untuk merubah bentuknya. Sayap yang sebelah kiri juga. Ubah transform atau bentuknya menjadi seperti yang diinginkan. Putar lagi.
Oke, sekarang resize semuanya menjadi lebih kecil. Kemudian zoom in dan sembunyikan dulu sayap yang sebelah kiri. Kita rapikan atau bersihkan sayap yang sebelah kanan ini sesuai yang kita harapkan. Bersihkan lagi bagian-bagian seleksi yang kurang rapi dengan menggunakan eraser tool. Lalu sayap satunya rapikan juga dengan menggunakan eraser tool. Putar sedikit. Resize lagi. Oke. Transform lagi, masih menggunakan warp tool. Kecilkan sedikit. Oke. Resize semuanya. Oke, buat layer baru, clipping mask ke sayap yang sebelah kiri, kemudian ubah modenya ke soft light. Lalu brush dengan warna hitam untuk membuat shadow di sayap yang kanan. Buat seleksi dari sayap yang sebelah kanan, kemudian buat layer baru, clipping mask juga, ganti modenya ke overlay. Sekarang buat highlight di sayap yang sebelah kanan, tambahkan opacity-nya sedikit. Sapukan di tepian sayapnya. Kurangi opacity-nya. Kembali ke layer soft light dan buat shadow lagi. Buat layer level baru untuk sayap yang kanan dan clipping mask juga, kemudian atur levelnya. Balik lagi ke layer overlay, masih tambahkan highlightnya. Sekarang ke sayap yang sebelah kiri, lakukan hal yang sama. Buat layer baru soft light dan clipping mask ke layer sayap yang kiri. Buat shadow juga.
Tambahkan layer overlay juga, clipping mask ke layer sayap yang kiri. Tambahkan highlight di tepian sayap yang sebelah kiri. Sebenarnya meskipun kita tidak memunculkan seleksi juga tidak apa-apa, soalnya layer overlaynya sudah di clipping mask ke layer sayap yang sebelah kiri. Buat layer level baru, clipping mask juga ke layer sayap yang kiri, kemudian atur levelnya. Oke. Kemudian select layer sayap kiri beserta efeknya dan pindahkan atau geser sedikit ke atas. Kemudian pilih layer sayap kiri dan hapus bagian yang menempel di punggung ini sehingga sedikit lebih halus gradasinya ke punggung. Lalu sayap kanan juga hapus. Oke. Kemudian buat layer baru untuk modelnya dan ubah modenya ke overlay. Buat highlight di tepian atau di pinggir garis dari modelnya menggunakan brush warna putih atau warna terang. Sapukan highlight seperti ini untuk menciptakan feel cahaya dari samping. Di bagian rambut juga. Oke, buat layer baru lagi dan clipping mask juga ke layer model. Kurangi opacity-nya dengan menggunakan mode normal. Tambahkan juga highlight di sampingnya tadi untuk lebih mempertebal efek cahaya dari sampingnya. Oke, before afternya. Sekarang kita olah background, layer backgroundnya. Tambahkan highlight atau cahaya di tengah. Tambahkan cahaya yang agak kekuningan di area tengah. Lalu warna gelap agak kemerahan di bagian samping atau bawah samping. Mode layernya menggunakan normal. Kemudian select level dari sayap kanan dan tambahkan highlight
Tambahkan highlight di tepian sayap yang sebelah kanan dengan menggunakan brush warna terang. Buat juga untuk layer yang sayap sebelah kiri, tambahkan highlight juga di tepiannya. Oke, pindah ke layer bawah, tambahkan shadow lagi untuk layer yang background dengan menggunakan brush smoke brush. Buat shadow dengan menggunakan smoke brush untuk layer backgroundnya. Highlight juga dengan brush warna terang. Buat selective color layer masih untuk mewarnai backgroundnya. Tambahkan layer selective color lagi untuk memperkuat efeknya. Tambahkan layer baru. Dan buat shadow lagi masih menggunakan smoke brush. Tambahkan sedikit highlight juga. Hapus bagian yang tidak diperlukan. Select semua layer model dan pindahkan atau geser sedikit ke kanan. Kemudian tambahkan selective color untuk sayap yang sebelah kiri. Atur warnanya. Kemudian duplikat layer selective colornya dan geser ke bawah ke layer sayap yang sebelah kanan.
Jangan lupa di clipping mask. Lalu buat layer selective color baru lagi, kali ini untuk modelnya clipping mask di layer model, kemudian atur warnanya hingga mirip dengan ambient sekitarnya. Oke, sekarang tambahkan layer baru dengan mode soft light lagi. Buat shadow untuk modelnya. Pindah ke layer color dan warnain bagian yang terlihat masih kebiruan. Jadikan lebih warm dengan warna yang agak sedikit kuning. Pindah ke soft light lagi dan tambahkan shadow lagi di bagian modelnya. Lalu tambahkan juga shadow di sayap yang sebelah kanan di layer soft light-nya. Tambahkan juga shadow di layer soft light sayap yang sebelah kiri. Tambahkan layer baru dengan mode normal di layer sayap sebelah kiri dan tambahkan shadow di layer tersebut. Tambahkan juga layer normal di sayap yang kanan dan tambahkan shadow juga di layer tersebut. Tambahkan shadow lagi di layer sayap kiri. Buat layer normal baru yang paling atas dan tambahkan flare light di area sekitar model dan sayap. Dengan brush dengan opacity yang kecil, oke, tambahkan layer baru lagi dan masukkan gradient. Oke, lalu masuk ke filter, distort, polar coordinate, pilih rectangular to polar. Oke, menjadi seperti ini. Kemudian bikin warnanya menjadi hitam putih. Lalu pindahkan layer tersebut ke bawah layer model. Kemudian ganti layer mode-nya atau mode layernya ke screen dan turunkan opacity-nya. Lantas buat layer level baru untuk layer gradient ini. Clipping mask ke layer gradient dan atur kontrasnya hingga
sesuai yang diinginkan. Atur opacity-nya juga, atur levelnya lagi untuk menciptakan roll dari cahaya yang di depan. Oke, diblurkan sedikit dengan Gaussian blur. Oke, ubah modenya ke lighten. Nah, ini lebih kelihatan daripada menggunakan mode screen. Lalu set lagi levelnya. Turunkan sedikit opacity-nya. Buat layer level baru untuk backgroundnya, kemudian atur agak sedikit gelap. Naikkan lagi sedikit opacity-nya untuk rollnya. Tambahkan layer color balance dan jadikan warnanya lebih warm atau kekuningan. Sembunyikan dulu layer model dan sayap, lalu buat layer baru dengan mode soft light. Buat shadow di sekeliling background. Tambahkan layer level dan bikin lebih sedikit pekat. Lalu tampilkan lagi layer model dan sayap. Zoom in untuk melihat lebih jelas. Tambahkan shadow di sayap sebelah kiri pada layer soft light-nya. Kemudian tambahkan juga shadow di layer soft light untuk layer sayap sebelah kanan. Tambahkan shadow juga di layer normal paling atas di modelnya. Oke, sekarang copy layer dari semua layer ke dalam layer baru, atau tekan Shift Ctrl Alt E. Dan tambahkan bulu di ujung sayapnya dengan menggunakan Smudge Tool. Sayap sebelah kiri juga tambahkan bulu-bulu halus menggunakan Smudge Tool.
agar potongannya tidak terlalu kaku. Oke, before afternya. Lalu buat layer baru, dan tambahkan shadow di sekeliling modelnya atau di sekeliling pinggiran framenya. Tambahkan juga layer level dan atur sedikit kontrasnya. Sekarang tambahkan ledakan atau meteor yang melesat, gambar meteor yang melesat. Resize dan atur posisinya. Tambahkan lagi meteor dari efek dari ledakan yang di tengah model. Kebetulan meteor ini saya sudah buat, sudah jadi tinggal memasukkan saja. Untuk proses pembuatan meteornya ada di video terpisah, yaitu cara membuat meteor untuk foto falling angel ini. Duplikat beberapa meteor dan atur posisinya. Ini adalah 3 meteor yang berbeda, cuman diduplikat beberapa kali. Oke, buat layer baru lagi untuk membuat ekor daripada meteor ini lebih panjang dengan menggunakan custom brush berupa smoke brush. Tambahkan dengan warna hitam seperti ini, diperpanjang ekornya dengan opacity yang rendah. Tambahkan juga ekor dengan warna agak ke kuning kemerahan. Kemudian buat copy layer baru dari hasil copy semua layer, atau tekan Shift Ctrl Alt E. Kemudian buka plugin Nik Color Effect dan pilih Bleach Bypass. Lalu atur settingannya sesuai yang diinginkan. Oke, editing selesai. Oke, terima kasih sudah nonton video-video saya, dan kalau kalian suka langsung saja kalian bisa klik like. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komen. Dan kalian juga bisa membagikan video-video ini ke rekan-rekan kalian yang mungkin juga membutuhkan. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Serta kalian bisa klik bel notifikasi agar kalian selalu dapat pemberitahuan setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam fotografi.